Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari terkait relasi beserta dengan sifat-sifat dari suatu relasi. Salah satu cara paling mudah untuk mengekspresikan hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan adalah dengan menggunakan pasangan terurut yang terdiri dari dua elemen yang saling terkait, gitu ya. Jadi, karena ada pasangan terurut, kita bisa notasikan misalkan X, Y. Ini adalah dua pasangan yang terkait. Jadi, dia di sini ada hubungannya, gitu ya. Oleh karena itu, himpunan pasangan terurut disebut sebagai relasi biner. Kenapa relasi biner? Ya, karena cuma ada dua, gitu ya. Pada bagian ini akan diperkenalkan terminologi dasar yang digunakan untuk menggambarkan hubungan biner. Jadi, apa sih yang menghubungkan biner gitu? Nanti kita akan menggunakan relasi untuk memecahkan masalah yang melibatkan jaringan komunikasi, permasalahan penjadwalan, dan mengidentifikasi elemen dalam himpunan dengan sifat-sifat yang umum. Definisi yang pertama, diberikan A dan B adalah suatu himpunan. Jadi, ada himpunan A dan himpunan B. Relasi biner dari A ke B adalah himpunan bagian A cross B, gitu ya. Jadi di sini kita mendefinisikan apa itu relasi biner. Di sini relasi biner dari himpunan A ke himpunan B merupakan himpunan bagian atau subset dari A cross B. Dengan kata lain, relasi biner dari A ke B adalah himpunan R dari pasangan terurut dengan elemen pertamanya. Elemen pertama juga dari A ke B ya, berarti ini adalah elemen pertamanya. Elemen pertamanya dari setiap pasangan terurut yang berasal dari A, lalu dia ke B. Dan elemen keduanya berasal dari B. Jadi bentuknya gimana? Bentuknya A, B, di mana A-nya ini berasal dari himpunan A, elemen pertama, dan B, elemen kedua berasal dari himpunan B. Akan digunakan notasi A, relasi B, gitu ya. Jadi di sini kita gunakan bukan hanya A, B, kita bisa menggunakan istilah A relasi B yang menunjukkan bahwa ada pasangan terurut A, B yang merupakan elemen dari R. Selain itu, jika pasangan terurut AB adalah anggota R, maka kita katakan A berelasi dengan B berdasarkan R. Jadi di sini kenapa berdasarkan R? Jelas ya bahwa R di sini merupakan suatu aturan, di mana kalau dia berdasarkan R, maka A kita katakan berelasi dengan B selama, jadi kita buat di sini notasinya adalah A relasi B, kita katakan sebagai A berelasi dengan B berdasarkan R. Apa artinya? Artinya A, B, pasangan terurut A, B masuk atau merupakan elemen dari R. Jadi di sini R di sini merupakan himpunan gitu ya, himpunan dari pasangan terurut. Oke, kalau kita punya ada elemen, nah berarti yang bawah adalah pasangan terurut A, B, bukan elemen dari R, menunjukkan bahwa pasangan terurut A, B bukanlah anggota dari himpunan R. Jadi di sini kita akan memperkenalkan A, B, elemen di R, ada juga yang bukan elemen R. Kita notasikan dengan ini ya, coret, gitu ya, R. Relasi biner merepresentasikan relasi antara elemen dari dua himpunan. Jadi karena ada dua himpunan, jadi kita membahas terkait relasi biner. Nah, nanti kita di sub selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan memperkenalkan relasi energi gitu ya. Kalau kan relasi binary berarti dua gitu ya, yang menunjukkan relasi antara elemen-elemen yang berasal dari lebih dari dua himpunan. Jadi kalau dua himpunan kita sebut sebagai relasi binary atau biner, sementara kalau lebih dari dua himpunan, kita sebut sebagai relasi energi. Artinya kalau tiga, ya berarti tiga eri. Berarti N-nya tiga gitu ya. Kalau empat himpunan, ya N-nya kita ganti empat, jadi relasi empat eri. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan A adalah himpunan mahasiswa di suatu universitas dan B adalah himpunan mata kuliah, gitu ya. Kita definisikan R. R ini apa? R ini adalah relasi yang terdiri dari pasangan-pasangan terurut A, B, di mana A kecil ini adalah siswa yang terdaftar pada mata kuliah B. Jadi, ketika kita punya A, B, atau kalian bisa menggunakan notasinya adalah A relasi B, artinya apa? Siswa A di universitas tersebut gitu ya, yang terdaftar pada
matkul B, gitu ya. Jadi ini kuncinya atau ketentuan dari relasi R-nya adalah siswanya yang terdaftar pada mata kuliah, gitu ya. Di mana A kecil ini adalah elemen A besar, himpunan A besar, B kecil ini adalah himpunan elemen dari himpunan B besar. Misalkan kita punya ada Jason dan Deborah. Jason dan Deborah ini merupakan mahasiswa di suatu universitas. Berarti Jason dan Deborah ini ada di elemen himpunan A besar. Terdaftar pada mata kuliah dengan kode CS518. Nah, berarti ini adalah kode mata kuliah yang merupakan anggota dari himpunan B. Pasangan terurutnya apa? Ya karena dia terdaftar di sini, berarti dia memenuhi relasi R-nya gitu ya. Lalu di sini kita bisa membuat pasangan terurutnya adalah yang pertama Jason, CS518 dan yang kedua Deborah CS518. Kedua pasangan terurut ini merupakan anggota, berarti elemen dari relasi R gitu ya. Selanjutnya, jika Jason ternyata nggak cuma terdaftar di CS518, Jason ternyata juga terdaftar di CS510. Boleh nggak? Ya boleh aja. Yang penting dia terdaftar pada suatu mata kuliah selama di sini mata kuliah tersebut merupakan himpunan dari B besar. Jason juga tadi merupakan himpunan dari A besar. Maka pasangan terurut Jason, CS510 juga merupakan elemen dari R gitu ya, atau ada di R. Namun, Deborah ini tidak terdaftar pada CS510, jadi tidak terdaftar nih, berarti dia tidak memenuhi R. Maka ketika kita punya pasangan terurut Deborah, CS510, kan dia tidak terdaftar ya, maka dia tidak ada tidak ada di R atau dia elemen coret R gitu ya. Ingat bahwa seorang siswa saat ini tidak terdaftar di mata kuliah apapun, tidak akan ada pasangan di R. Artinya, kalau yang tidak terdaftar pada mata kuliah, tidak akan menjadi elemen atau anggota di R. Jadi, siswa ini tidak akan menjadi elemen pertamanya. Begitu pula dengan mata kuliah, kalau tidak ditawarkan ke siswanya, yang nggak akan bisa diambil gitu ya, maka tidak akan ada juga di R yang sebagai elemen keduanya. Oke, contoh kedua di sini adalah misalkan himpunan A adalah himpunan kota di Amerika Serikat. Sementara himpunan B adalah himpunan dari 50 negara bagian. Jadi A adalah kotanya, B adalah negara bagiannya. Didefinisikan relasi R yang menetapkan bahwa kalau kita punya pasangan terurut A, B yang merupakan anggota dari relasi R, artinya apa? Jika kota dengan nama A ternyata ada di dalam negara bagian B. Jadi itu adalah ketentuan dari relasi yang kita definisikan R-nya. Misalkan kita punya pasangan terurut Boulder, Colorado. Artinya apa? Kota Boulder gitu ya, ada di dalam negara bagian Colorado. Begitu juga dengan misalkan di sini Middletown, New Jersey. Berarti kota Middletown ini ada di dalam negara bagian New Jersey. Ternyata ada dua Middletown nih. Jadi ada Middletown yang kedua di sini juga ada di dalam negara bagian New York. Apa bisa? Bisa aja gitu ya. Sama seperti kita ada kota Depok yang ada di dua provinsi yang berbeda. Semua pasangan terurut ini karena memenuhi relasi R, maka dia merupakan anggota R atau elemen dari si R, gitu ya, semua pasangan ini. Jadi karena R adalah himpunan, kita bisa menyatakan R di sini sebagai bentuk himpunan pakai kurung kurawal, yaitu pasangan terurut pertama yaitu Boulder, Colorado, lalu ada Bangor, Maine, dan seterusnya sampai Red Bank, New Jersey, gitu ya. Nah, semua pasangan terurut ini akan menjadi himpunan yang merupakan anggota dari anggota-anggota atau elemen-elemen dari himpunan R. Nah, sementara pasangan terurut Boyce Virginia bukan merupakan anggota R. Kenapa? Karena kota Boyce ini tidak ada di negara bagian Virginia. Jadi kalau yang tidak berelasi, ya berarti pasangan terurut ini bukan elemen atau tidak ada di R. Gitu ya. Ini akan saya skip. Kita masuk ke definisi 2. Suatu relasi pada himpunan A, kalau sebelumnya kan kita punya relasi biner dari A ke B gitu ya. Nah sekarang relasi pada himpunan A, berarti ke dirinya sendiri. Merupakan relasi dari A ke A, jadi ke dirinya sendiri gitu ya.
kita sebut sebagai relasi pada himpunan A. Diberikan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Jadi di sini elemen atau anggota dari A ada 1, 2, 3, dan 4. Pasangan turut apa sajakah yang dapat memiliki relasi jika kita mendefinisikan relasi R di sini adalah pasangan turut A, B, di mana A membagi B. Nah, kita menggunakan definisi sebelumnya bahwa kita bisa A membagi B, habis membagi B artinya apa? Jika terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan CA. Gitu ya. Artinya kalau kita punya 1 membagi 1 enggak? Ya benar gitu ya. Kenapa? Karena terdapat C sama dengan 1 yang merupakan bilangan bulat sedemikian sehingga 1 sama dengan 1 dikali 1. 1 habis membagi 2 enggak? Benar gitu ya. Karena terdapat C sedemikian sehingga di sini 2 sama dengan 1 dikali 2. Berarti di sini C-nya adalah 2. 2 membagi 4 benar nggak? Benar gitu ya, karena terdapat C sama dengan 2 merupakan bilangan bulat sedemikian sehingga 4 sama dengan 2 dikali 2. Lalu kalau 4 membagi 2 benar nggak? Salah. Kenapa? Karena terdapat C, kita buat sedemikian sehingga dulu ya. 2 sama dengan 4 dikali setengah. Nah, di sini kan C-nya di sini kan nggak sama dengan setengah dan dia bukan bilangan bulat. Nah, maka 4 tidak habis membagi 2. Jadi ada garis kita coret. Artinya 4 tidak habis membagi 2. Gitu ya, itu definisi dari membagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat semua kemungkinan. Di sini kita punya A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau kita mempunyai relasi R yang didefinisikan sebagai pasangan turut A, B, di mana A membagi B, maka kita harus mencacah semuanya. Oke, yang pertama 1. Kira-kira 1 membagi siapa? Ya, 1 membagi 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita punya pasangan turut 1,1 artinya 1 membagi 1, 1,2 artinya, ini sorry 1 ya. 1 membagi 2 ini benar. 1,3 artinya 1 membagi 3 ini benar. 1,4 artinya 1 membagi 4 ini juga benar. Selanjutnya adalah angka 2 di sini. 2 ini 2 membagi 1 enggak. Tapi 2 membagi 2 benar. Dan 2 membagi 4 ini juga benar ya. Kalau 3 gimana? Apakah 3 habis membagi 2? Enggak. Tetapi 3 habis membagi 3. Ini benar. 3 habis membagi 4 enggak? Enggak. Dan yang terakhir adalah 4 habis membagi 4 gitu ya. Jadi himpunan R di sini anggotanya adalah pasangan terurut 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Oke, selanjutnya diberikan relasi berikut. Jadi kita punya ada relasi R1, R2, R3, R4, R5, sampai R6. Oke, relasi manakah yang memuat pasangan-pasangan berikut? Oke, pertama 1,1. Kira-kira dimiliki di mana? Ya udah kita substitusi aja. Ingat ya, kalau di sini kan bentuknya A, B. Berarti elemen pertama adalah A, elemen kedua adalah B. Jadi kalau 1,1, A-nya adalah 1, B-nya adalah 1. Kalau A1,2 berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. Dan seterusnya sampai terakhir. Kalau 1,-1 berarti A sama dengan 1, B sama dengan -1, dan kalau A 2,2 berarti A-nya 2, B-nya 2, gitu ya. Oke, kita selesaikan yang pertama 1,1. 1,1 ada di R1 enggak? Di sini 1 kurang dari 1, benar ya, berarti 1,1 ada di R1. 1,1 ada di R2 enggak ada. 1,1 ada di R3 enggak? Ini karena atau berarti jika salah satu memenuhi maka benar. Nah, ternyata 1,1 memenuhi di pernyataan yang pertama. Berarti di sini 1,1 masuk, yang bawah 1,1 juga masuk. Ini enggak masuk. Nah, di sini 1 ditambah 1 kurang dari 2, kurang dari sama dengan 3 memenuhi ya. Jadi 1,1 masuk di sini. Jadi 1,1 ada di himpunan R1, R3, R4, dan R6. Oke, begitu juga dengan yang lain. Misalkan 1,2. 1,2 masuk ke sini enggak? Masuk nih, 1,2. 1,2 masuk sini. Apakah 1 lebih dari 2? Enggak. 1,2 masuk ke sini. Apakah 1 sama dengan 2? Tidak. 1 sama dengan -2? Tidak. 1 ini juga enggak masuk. 1 sama dengan 2 ditambah 1? Enggak. 1,2 masuk sini. 1 ditambah 2 sama dengan kurang dari 3 benar. Berarti di sini ada 1,2. Jadi 1,2 di sini ada di himpunan R1 dan R6. Oke, selanjutnya yang 2,1 gimana? 2,1 masuk ke sini enggak? Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Enggak ada. Apakah 2 lebih dari 1? Ada di sini ya. 2,1
lalu 2,1 tidak ada di sini, 2,1 juga nggak ada di sini, 2 sama dengan 1 ditambah 1 ini benar, jadi 2,1, lalu 2 ditambah 1 kurang dari 3 ini juga benar. Jadi di sini 2,1 ada di relasi 2, relasi 5, dan relasi 6. Selanjutnya ada 1,-1. Apakah 1 kurang dari sama dengan -1? Enggak. Apakah 1 lebih dari -1? Benar, gitu ya. Jadi ini ada 1,-1. Apakah di sini 1? Nah, ini 1 sama dengan min dikali -1. Ini benar ya. Jadi di sini 1,-1. Ini enggak ada. 1 sama dengan -1 ditambah 1 enggak ada. 1 ditambah -1 kurang dari 3 ini benar ya. Jadi ini 1,-1. Jadi 1,-1 ada di relasi 2, relasi 3, dan relasi 6. Dan yang terakhir 2,2. Ini apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Benar ya. Jadi di sini masuk 2,2. Ini tidak masuk. Ini masuk 2,2, ini juga masuk 2,2, ini nggak ada 2,2. Nah, ini 2 ditambah 2 kurang dari 4 juga nggak ada. Berarti di sini 2,2 ada di relasi 1, relasi 3, dan relasi 4. Ya. Oke, baik, kita masuk ke contoh 5. Oke, ada berapa banyak relasi? Yang ditanya adalah relasi gitu ya, pada himpunan dengan sebanyak n elemen. Kalau kita ngomongin relasi, berarti kira-kira ada berapa banyak himpunan bagiannya gitu ya. Yang pertama, kita definisikan, misalkan A adalah himpunan dengan n elemen gitu ya. Jadi misalkan himpunan A terdiri dari n elemen. Nah, maka di sini berdasarkan definisi sebelumnya, relasi pada himpunan A merupakan himpunan bagian dari A cross A. Gitu ya. Kalau sebelumnya kan relasi pada himpunan A ke B, maka himpunan bagian A cross B. Karena di sini jadi A sendiri, atau di sini karena sebanyak N, maka di sini A cross N. Gitu ya. Oke, jadi ada berapa elemennya? Nah, di sini menggunakan aturan perkalian. Jadi karena ada 2 himpunan bagian, jadi A cross A, jadi di sini adalah N kuadrat, atau sebenarnya adalah banyaknya ada N kali N. Kalau ada himpunan bagian ada 3 himpunan, gimana relasinya? Misalkan A cross A dengan masing-masing adalah N elemen, ya berarti N dikali N dikali N, atau ada N pangkat 3. Tapi karena di sini kita ngomongin relasi biner gitu ya, kedua himpunan aja yaitu A cross A, maka di sini banyaknya elemen ada N kuadrat elemen. Oke, di sini kita membahas lagi untuk di matematika dasar ya, terkait dengan himpunan, kita membahas tentang ada himpunan atau set dengan himpunan bagian atau subset. Jadi misalkan kalau saya punya ada suatu himpunan atau set di mana di dalamnya ada M elemen, jadi ada berapa banyak himpunan bagian yang dibentuk, yaitu 2 pangkat M. Contohnya apa? Misalkan saya punya ada himpunan isinya ada 1, 2, sama 3 gitu ya. Berarti ini ada elemennya atau M-nya sebanyak 3. Nah, di sini ada berapa himpunan bagian yang terbentuk? Ya, semuanya yaitu 1, 2, 3. Ini adalah himpunan bagian yang pertama. 1, 2, 1, 3, 2, 3, kita cacah semuanya sehingga kita akan bisa mendapatkan banyaknya himpunan bagian, karena di sini konteksnya M-nya 3 ya, sama dengan 2 pangkat M atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, berarti di sini kalau misalkan kita punya himpunan dengan isinya ada M elemen gitu ya, maka ada berapa banyak subset atau himpunan bagian? Ada 2 pangkat M. Oke, berarti gimana? Berarti kalau kita tadi kan sebelumnya kita punya ada N kuadrat elemen ya, maka ada berapa banyak himpunan bagian dari relasi pada himpunan A, di mana tadi kalau pada himpunan A kita bisa dapat A cross A di sini, banyaknya elemennya ada N kuadrat. Berarti ada berapa banyak himpunan bagian? Yaitu 2 pangkat N kuadrat. Kalau sebelumnya kan 2 pangkat M ya, ya udah ini M-nya kita ganti, ini M elemen. Nah, karena di sini ada N kuadrat
elemen, jadi di sini ya udah M-nya kita ganti dengan N kuadrat. Jadi ada 2 N kuadrat himpunan bagian. Oke, kita punya informasi bahwa relasi pada himpunan A merupakan himpunan bagian. Jadi, kalau kita tanya ada berapa banyak relasi, ya berarti sama aja kayak ada berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibentuk. Berarti kalau kita punya 2 pangkat N kuadrat himpunan bagian, berarti sama aja kayak kita punya 2 N kuadrat relasi. Jadi ada sebanyak 2 N kuadrat relasi pada himpunan dengan sebanyak N elemen. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya himpunan A sama dengan 1,2,3, jadi ada berapa relasi yang bisa kita bentuk gitu ya, yaitu sebanyak 2 pangkat, ini kan 1, 2, 3, berarti N-nya ada 3 ya, N elemen, berarti 2 pangkat 3 dikuadratin, atau 2 pangkat 9 gitu ya. Ini adalah banyaknya relasi dari yang bisa dibentuk pada 2 pangkat 9. Baik, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari relasi. Nah, ada beberapa sifat yang kita bahas gitu ya. Yang pertama ada refleksif, lalu ada nanti ada simetris, lalu ada antisimetris. Nah, simetris ya, dan antisimetris ini bukan berlawanan ya, atau bukan negasinya. Dan yang terakhir ada transitif. Ini ada beberapa sifat yang kita bahas. Nah, kita akan bahas definisi ketiga terlebih dahulu, yaitu refleksif. Artinya apa? Suatu relasi R pada himpunan A, relasi ini kita katakan refleksif jika apa? Jika untuk setiap elemen A, berarti di sini kita harus semua elemen dari himpunan A. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, semuanya gitu ya, karena untuk setiap elemen dari A, maka terdapat A, A, berarti ke dirinya sendiri. Sehingga dia ada di dalam R, maka kita katakan dia refleksif. Artinya kalau misalnya saya punya himpunan A-nya di sini adalah 1, 2, 3, nah maka kalau himpunan R di sini kan banyak ya, banyak pasangan terurut di sini, ternyata dia memuat 1,1, dia memuat 2,2, dia memuat 3,3, dan yang lainnya gitu ya, atau 1, 2, 1, atau minimal ini saja gitu ya, sudah terpenuhi semuanya, maka di sini kita katakan dia refleksif. Tetapi jika di R di sini, misalkan cuma ada 2,2 saja gitu ya, 1,1 dan 2,2, artinya dia tidak memiliki 3,3 di sini nggak ada, maka kita katakan dia tidak refleksif. Jadi di sini kata kunci di refleksif di sini adalah untuk setiap elemen dari si A memiliki pasangan terurut A, A. Jadi kalau ada 1, 2, 3, bahwa kita katakan refleksif jika ada 1,1, jika ada 2,2, dan jika ada 3,3. Karena kebetulan di sini elemennya adalah 1, 2, 3. Nanti kalau nambah 4 ya berarti harus ada 4,4. Kita katakan dia refleksif. Kalau tidak ada salah satunya, maka kita katakan tidak refleksif. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh 6, diberikan relasi pada himpunan berikut. Jadi kita punya himpunan A-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Manakah relasi-relasi tersebut yang refleksif? Udah jelas ya bahwa kalau yang refleksif kita punya elemen 1, 2, 3, 4, maka yang di dalam anggotanya ada 1,1, ada 2,2, ada 3,3, dan ada 4,4. Yang mana relasi yang ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4, kita cek gitu ya. Apakah di satu ada 1, 2, 2, 4, 4. Dia tidak ada 3, 3. R2 cuma ada 1, 1. Berarti dia juga tidak ada 3, 3. Minimal ya, nggak ada 3, 3, nggak ada 2, 2, nggak ada 4, 4. Berarti R2 juga bukan refleksif. Lalu di sini R3 1, 2, 3, 4. R3 refleksif, R4 tidak refleksif, R5 1, 2, 3, 4 refleksif, R6 tidak. Jadi relasi mana yang refleksif? Yaitu relasi R3 dan relasi 5 atau R5. Contoh selanjutnya adalah apakah relasi membagi pada himpunan bilangan bulat positif adalah refleksif gitu ya. Artinya apa? Kalau membagi refleksif berarti artinya dia A, A. Karena relasinya adalah membagi berarti A membagi A. Apakah A membagi A? Gitu, udah jelas ya.
Kan tadi sudah kita informasikan bahwa A membagi A artinya apa? Terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan A dikali C. Jadi siapa C-nya? Ya C-nya sama dengan 1 yang merupakan bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan A dikali 1. Jadi apakah A membagi A? Benar. Jadi apakah dia refleksif atau kita bisa temukan A, A? Ya benar gitu ya. Jadi relasi membagi merupakan relasi yang refleksif. Oke, kita masuk ke definisi 4. Ini contoh lainnya terkait simetris dan antisimetris. Simetris terlebih dahulu, gitu ya. Untuk relasi R pada himpunan A, kita katakan simetris jika untuk semua A, B, di sini A, B elemen A gitu ya. Jadi pasangan turut A, B elemen A. Jika kita punya BA, elemen A, maka kita juga punya AB. Artinya apa? Kalau misalkan saya punya A, saya punya B. Di sini kita arah panah, kita sebut sebagai A, B. Kalau panahnya dari kanan ke kiri, kita sebut B, A. Gitu ya. Artinya apa? Jika BA ini ada di R, maka AB juga ada di R. Jadi dia bolak-balik. Kita katakan sebagai simetris. Jadi di sini artinya kalau saya punya 1,2 di R, maka saya haruslah punya 2,1 juga di R. Kalau misalkan salah satunya nggak ada, maka dia kita katakan tidak simetris. Ya, kalau salah satunya tidak ada, berarti tidak simetris. Tapi kalau dia bolak-balik, A, B, B, A ada di R, maka kita katakan dia simetris. Oke, selanjutnya adalah antisimetris. Antisimetris artinya apa? Ini juga sama. Jadi mirip-mirip dengan simetris. Artinya kalau ada A, B di R, B, A di R, haruslah A sama dengan B. Gitu. Jadi kalau saya punya A sama B di sini ya, ini ada di R, B juga ada di R, maka haruslah A sama dengan B. Artinya ke dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau misalkan ada satu saja yang bolak-balik dengan di sini A-nya beda gitu ya. Jadi kita punya A tidak sama dengan B, kita punya B elemen R, kita juga punya karena bolak-balik kita punya B A elemen R, maka kita katakan tidak anti simetris. Gitu ya. Kalau ada satu saja arah bolak-balik, jadi kita punya AB arah bolak-balik gitu ya, maka dia tidak anti simetris. Kalau misalkan nggak ada yang bolak-balik, kita katakan sebagai antisimetris. Artinya ya cuma A, B aja, gitu ya, nggak ada B, A. Atau dia ke dirinya sendiri, A, A. Nah, berarti dia refleksif A, A, atau A, B, tapi dia tidak ada B, A, nggak ada nih. Nah, kita bisa katakan dia antisimetris, karena tidak ada yang bolak-balik. Nanti kita akan bahas di contohnya ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa suatu relasi simetris jika dan hanya jika A berelasi dengan B, berarti A, B, maka selalu bermakna B berelasi dengan A. Jadi B, A. Jadi simetri di sini kalau ada A, B atau pasangan AB elemen R, maka pasangan turut BA juga elemen dari R. Apakah AB sama dengan BA? Beda gitu ya, karena kita memperhatikan elemen pertama ke elemen kedua. Misalkan relasi persamaan simetris adalah A sama dengan B, jika dan hanya jika B sama dengan A. Nah, ini juga kita katakan sebagai simetris gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan relasinya itu, ketentuan relasinya adalah sama dengan, nah maka di sini kita bisa dapat informasi apakah A, B elemen di R, artinya di sini A sama dengan B gitu ya. Ternyata B, A elemen dari R juga enggak. Ya benar, karena kita menggunakan ketentuan relasi R ya. Relasi R menggunakan sama dengan, berarti B sama dengan A. Maka relasi sama dengan merupakan relasi yang simetris. Ini contohnya gitu ya. Oke, antisimetris jika dan hanya jika tidak ada pasangan elemen AB yang berbeda dengan A berelasi B dan B relasi B. Jadi A sama dengan B saat A, B elemen R dan B, A elemen R. Jadi dia haruslah bilangan yang sama atau tidak ada yang bolak-balik. Salah satu cara untuk mendapatkan A relasi B dan B relasi A haruslah A, B merupakan elemen yang sama. Jadi kalau dia elemennya berbeda, maka dia tidak anti simetris. Kalau dia A-nya tidak sama dengan B.
Kayak misalkan relasi kurang dari sama dengan. Nah, ternyata dia antisimetris nggak? Kita buatlah di sini. Jadi, kalau kita A, B, artinya apa? A kurang dari sama dengan B. Lalu kita punya B, A, artinya apa? B kurang dari sama dengan A. Kita punya A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan A. Nilai mana yang memenuhi? Udah jelas bahwa memang A harus sama dengan B. Maka ini kita katakan sebagai relasi yang antisimetris. Istilah simetris dan antisimetris ini tidak berlawanan. Artinya, kalau simetris, apakah sudah pasti tidak antisimetris? Belum tentu, atau sebaliknya, gitu ya. Karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat ini sekaligus, atau mungkin bahkan tidak memiliki keduanya. Jadi, simetri dan antisimetri bukanlah hal yang bernegasi atau yang berlawanan, bukan ya. Ya, kita masuk ke contoh 8. Ini masih menggunakan relasi membagi. Apakah relasi membagi pada himpunan bilangan bulat positif ini simetris atau antisimetris atau keduanya? Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin relasi simetris artinya apa? Ada A, B di relasi R, maka juga ada B, A di relasi R, gitu ya. Contohnya di sini, kalau kita katakan dia tidak, berarti kita harus mengambil counter example. Berarti apakah di sini A membagi B, maka B akan membagi A. Nah, kita cek di sini. Kita ambil 1 membagi 2. Benar ya? Lalu apakah 2 membagi 1? Ternyata kan enggak. Gitu ya. Karena di sini tidak terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga 1 sama dengan 2 dikali C. Buktinya apa? 1 sama dengan 2. C-nya berapa? Kan setengah. Setengah ini bukan bilangan bulat, maka tidak terdapat C bilangan bulat. Maka 2 tidak membagi 1. Nah, karena A, B tetap A, B ada di R, berarti 1,2 ada di R, tetapi B, A atau 2,1 tidak ada di R, maka kita katakan dia tidak simetris. Selanjutnya, apakah relasi ini merupakan antisimetris? Ya, jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena kalau kita punya A membagi B, dan kita juga B membagi A, maka haruslah A sama dengan B, gitu ya. Jadi misalnya di sini, ya ambil aja contohnya untuk memahaminya. Jadi kalau kita punya 2 membagi 4, gitu ya, dan 4 membagi 2, berarti kan ini A-nya tidak sama dengan B, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya 2 membagi 2, di sini posisinya sebagai A, ini posisinya sebagai B, lalu saya punya 2 membagi 2, di sini sebagai B, di sini sebagai A, maka sudah pasti A sama dengan B. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, misalkan A membagi B, artinya apa? Terdapat C bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan AC. Lalu kita punya B membagi A, artinya apa? Terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan KB. Oke, di sini gimana? Kita substitusi aja gitu ya. Jadi A sama dengan K dikali AC, gitu ya. Jadi di sini kita punya A sama dengan A dikali KC. Ini kita satukan. Nah, ternyata A dibagi A kan habis ya. Jadi 1 sama dengan KC. Atau di sini kita punya informasi bahwa K sama dengan 1 per C. Tapi, karena kita punya informasi bahwa C-nya bilangan bulat, gitu ya, dan K-nya ini haruslah bilangan bulat, maka yang mana yang harus terpenuhi? Maka eh, K-nya di sini haruslah 1 dan C-nya juga harus 1. Kalau 2 gimana ya? Kalau 2 sudah menjadi pecahan untuk nilai K-nya, gitu ya. Maka di sini K-nya bilangan bulat, C-nya bilangan bulat. Maka di sini sudah jelas bahwa K sama dengan C, yaitu 1. Artinya apa? Kalau A membagi B, maka terdapat C sama dengan 1, sedemikian sehingga B sama dengan A dikali 1, atau B sama dengan A. Maka terbukti bahwa kalau A membagi B membagi A, maka haruslah B sama dengan A atau A sama dengan B. Maka kita katakan dia adalah antisimetris. Jadi tadi membagi dia refleksif nggak? Ya. Dia simetris nggak? Tidak. Dia antisimetris? Iya.
gitu ya. Contoh 8, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan bahas definisi 5 ini sifat lainnya, yaitu terkait transitif. Suatu relasi R pada himpunan A kita katakan transitif jika ada pasangan root A, B di R, lalu ada pasangan, ini kan A sama B ya, lalu ada lanjutannya kita B, C ada di R, maka ada A langsung ke C. Atau pasangan root AC juga ada di R. Jadi kita punya A ke B, kita juga punya B ke C, maka di sini kita juga punya A, C. Jadi di sini adalah A, B, ini B, C, maka kita juga memiliki A, C. Semuanya ada di elemen di R. Jadi, maka kita katakan sebagai dia transitif. Oke, apakah relasi membagi pada himpunan bilangan bulat positif adalah transitif gitu ya? Artinya, apakah jika A membagi B dan B membagi C, berarti kan ini A, B ya, lalu ini B, C, maka A membagi C atau A, C, ini semuanya ada di R. Nah, kita akan buktikan di sini. Kalau kita katakan A membagi B, artinya apa? Terdapat misalkan K bilangan bulat sedemikian sehingga B sama dengan A dikali K. Ini ya yang pertama. Sementara kalau kita bilang B membagi C, maka terdapat L elemen Z sedemikian sehingga C sama dengan B dikali L. Ini yang kedua. Itu ya. Lalu di sini kita substitusi saja, B-nya kita substitusi yang ke bawah, jadi C sama dengan A dikali K dikali dengan L. Atau sama aja kayak A dikali K. Nah, KL di sini, karena K bilangan bulat, L bilangan bulat, maka K dikali L juga merupakan bilangan bulat. Oke, misalkan N sama dengan KL, maka kita nyatakan N juga bilangan bulat ya, maka kita katakan C sama dengan A dikali N. Nah, artinya apa? Terdapat N bilangan bulat sedemikian sehingga C sama dengan AN. Artinya dia bahwa A membagi C, maka dia terbukti. Jadi, apakah relasi membagi adalah transitif? Iya. Kenapa? Karena A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Maka untuk relasi membagi, dia merupakan relasi yang transitif. Oke, kita masuk ke contoh 10, yaitu mengkombinasikan relasi. Misalkan kita punya dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Dari himpunan A dan B ini kita memiliki dua relasi, yaitu relasi R1, pasangan terurutnya adalah 1,1, 2,2, dan 3,3. Kita punya relasi yang kedua, yaitu R2, pasangan terurutnya adalah 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4. Oke, lalu gimana cara kita mengkombinasikannya? Nah, ini sama seperti himpunan biasa gitu ya. Jadi kalau gabungan apa? Kita menggabungkan semuanya, di mana kalau yang sama nih, kayak misalnya di sini kan 1,1 dan 1,1. Kita hanya tulis 1 kali. Jadi gabungannya apa? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Sisanya di sini karena 1,1 sudah kita sebutkan di awal, maka sisanya adalah 2,2 dan 3,3. Lalu irisannya apa? Ya udah cari yang sama, yaitu pasangan terurut 1,1. Nah, di sini ada R1 sama dikurang dengan R2. Artinya apa? Di sini R1 dikurang R2, ini sama aja kayak R1 dikurang R1 irisan R2. Kita punya R1-nya adalah 1,1, 2,2, 3,3. Irisannya adalah 1,1, berarti sisanya adalah 2,2 dan 3,3. Sementara yang di bawah R2 dikurang dengan R1. Artinya apa? R2 dikurang R1 irisan R2. Jadi kita punya R2 yang di sini ya. Nah, dikurang dengan irisannya yaitu 1,1. Maka sisanya adalah 1,2, 1,3, dan 1,4. Contoh selanjutnya, diberikan A dan B masing-masing. Kalau A di sini adalah himpunan seluruh mahasiswa dan B adalah himpunan seluruh mata kuliah. Kita punya dua relasi yaitu R1 dan R2. Misalkan R1 memuat seluruh pasangan terurut A, B, di mana artinya adalah A adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah B. Sementara R2 adalah A adalah mahasiswa yang membutuhkan mata kuliah B untuk lulus. Artinya apa? Matkul B adalah matkul wajib bagi mahasiswa A, gitu ya. Ini artinya, gitu ya. Relasi apakah R1 gabung R2, R1 irisan R2, R1 ini adalah XOR R2, R1 kurang R2, dan R2 kurang R1. Oke, tadi kita punya relasi R1, kalau dia ada A, B, artinya apa? Mahasiswa A
telah, ini ya, ini kota kuncinya telah mengambil matkul B. Sementara relasi 2, kalau kita punya A, B, artinya apa? Mahasiswa A harus atau butuh ambil matkul B untuk lulus, gitu ya. Berarti kalau R1 gabung R2 artinya apa? Ya berarti seluruh pasangan turut AB ini artinya adalah A adalah siswa yang telah mengambil atau yang butuh mata kuliah B untuk lulus. Kalau irisannya berarti ya udah A adalah siswa yang telah mengambil mata kuliah B dan butuh mata kuliah tersebut untuk lulus gitu ya. Nah, sementara kalau XOR di sini agak berbeda. Nah, bedanya dengan OR dengan XOR, kalau OR di sini kan artinya apa? Dia artinya R1, R2 dan keduanya. Nah, tapi kalau XOR di sini dia tidak boleh keduanya, jadi hanya boleh R1 atau R2. Kita punya ada R1-nya di sini dan atau R2. Berarti kalau cuma R1 doang artinya apa? R1 berarti R1-nya di sini ada syarat bahwa dia bukan R2. Sementara kalau R2 di sini adalah R2 dengan syarat dia bukan R1. Berarti apa? Jadi yang pertama R1 tapi dia bukan R2. Berarti A adalah siswa yang telah mengambil mata kuliah B tapi dia nggak R2. Berarti mata kuliah tersebut tidak dibutuhkan untuk lulus. Gitu ya. Jadi siswa tersebut mengambil mata kuliah pilihan. Jadi A adalah siswa yang mengambil mata kuliah, ternyata mata kuliah tersebut bukan mata kuliah wajib untuk dia lulus. Berarti si A adalah siswa yang mengambil mata kuliah pilihan B. Karena kan nggak wajib gitu ya. Nah, sementara R2 tetapi dia tidak boleh R1. Berarti apa? R2 kan tadi mata kuliah wajib ya. Maka siswa tersebut membutuhkan mata kuliah B untuk lulus, tapi dia tidak R1, berarti dia belum mengambil. Artinya, eh, siswa A belum mengambil mata kuliah B, di mana B ini adalah mata kuliah wajib. Atau bisa kita katakan bahwa ya A belum mengambil mata kuliah wajib B. Atau ada mata kuliah wajib B, tetapi A belum mengambilnya. Gitu ya. Jadi ada banyak konotasi-konotasi, ada banyak pernyataan yang lain, yang penting maknanya sama. Nah, terus kalau R1 dikurang R2 gimana? Tadi R1 itu telah mengambil. Kalau R2 ini terkait dengan mata kuliah wajib. Artinya apa? Dia adalah siswa yang sudah mengambil, gitu ya. Dia tetapi tidak membutuhkan mata kuliah tersebut untuk lulus. Artinya apa? Ya berarti dia mengambil mata kuliah pilihan. R1 dikurang dengan R2. Yang berarti mata kuliah B yang diambil adalah mata kuliah pilihan. Sementara kalau R2 dikurang R1, artinya apa? Artinya adalah A butuh mata kuliah B untuk lulus, tetapi dia belum mengambil. Artinya dia harusnya mengambil mata kuliah wajib nih, tetapi dia belum mengambil. Artinya A belum mengambil mata kuliah wajib atau mata kuliah yang dia butuhkan untuk lulus, yaitu mata kuliah B. Oke, ini adalah contoh selanjutnya, diberikan relasi R1, yaitu merupakan relasi kurang dari pada himpunan bilangan real, dan R2 adalah relasi lebih dari. Jadi satunya adalah kurang dari, satunya adalah lebih dari. Jadi kita nyatakan R1 adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X kurang dari Y, dan R2 adalah himpunan pasangan terurut X, Y, di mana X lebih dari Y. Nah, gimana untuk gabungannya? Oke, kita punya X lebih dari Y, kita punya X kurang dari Y, gabung X lebih dari Y. Nah, gimana? Ya udah berarti kita masuk keduanya. Apakah X sama dengan Y? Enggak, gitu ya. Maka X tidak sama dengan Y. Artinya apa? R1 gabung R2, semua himpunan X, Y, tadi kan dia X kurang dari Y, ya, X lebih dari Y, ya, nah tetapi dia tidak sama dengan, berarti di mana X-nya tidak sama dengan Y. Apakah dia memiliki irisan? Apakah ada bilangan yang X kurang dari Y dan lebih dari Y? Kan nggak ada gitu ya. Maka R1 irisan R2-nya adalah himpunan kosong. Lalu gimana XOR-nya? Nah, XOR di sini dia adalah salah satu.
Nah, R1 XOR R2 di sini artinya apa? Jadi kan dia salah satu, artinya R1 atau R2, dia tidak boleh keduanya, gitu ya. Maka di sini R1 XOR R2 sama aja kayak R1 gabung R2. Nah, kalau kita ngomongin R1 gabung R2, berarti di sini R1, R2, atau keduanya. Nah, tapi kan kita ada informasi bahwa ini XOR. XOR itu cuma boleh salah satu, dan dia nggak boleh nih, maka kita harus kurangi dengan irisannya. Nah, di sini konteksnya adalah R1 gabung R2 tadi adalah yang X, Y, di mana X tidak sama dengan Y, lalu irisannya adalah bilangan kosong, maka dia sama aja kayak X, Y, di mana X tidak sama dengan Y. Ini adalah si XOR-nya. Lalu kita punya ada R1 dikurang dengan R2. Jadi R1 dikurang R2 di sini sama aja kayak R1 dikurang R1 irisan R2. Berarti dia adalah R1 dikurang dengan bilangan kosong sama dengan R1. Berarti R1 dikurang R2 adalah pasangan terurut X, Y, di mana R1 berarti X kurang dari Y. Nah, sementara yang terakhir adalah R2 dikurang R1 sama dengan R2 dikurang irisan R1 irisan R2, atau R2 dikurang dengan himpunan kosong, maka R2 sendiri. Jadi R2 dikurang R1 adalah pasangan terurut X, Y, di mana X-nya lebih dari Y. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, kita masuk ke definisi 6. Definisi 6 ini terkait dengan fungsi komposit atau komposisi. Jadi sama seperti kita punya GOF, kalian menjalankan F dulu kan ya. Yang pertama baru kalian menggunakan informasi dari G. Nah, ini juga demikian. Jadi kita punya R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan kita juga punya himpunan relasi S di sini adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Jadi kita punya A ke B, ini adalah relasi R, lalu kita punya R ke C, ini adalah himpunan S. Gitu ya. Jadi dia berkelanjutan. Komposit dari R dan S, nah, jadi komposit dari R dan S, nah karena tadi kita punya F, G, O, F adalah kita F duluan yang kita kerjakan, maka ini mundur. Notasinya apa? S, O, R. Kenapa? Karena R-nya dulu yang kita jalankan, baru S-nya yang kedua. Oke, jadi komposit dari R dan S ini kita notasikan dengan SOR. Artinya apa? Artinya kalau ada pasangan terurut A, C, di mana A elemen A, C elemen C gitu ya, maka terdapat unsur B sedemikian sehingga A, B ada di R dan B, C ada di S gitu ya. Artinya di sini komposit dari SOR ini merupakan himpunan pasangan terurut A, C gitu ya, di mana R-nya di sini memuat A, B, dan S-nya di sini memuat B, C. Maka kompositnya adalah A, C. Tentukan komposit dari relasi R dan S dengan R-nya di sini merupakan relasi dari himpunan dengan elemen 1, 2, 3 ke himpunan dengan elemen 1, 2, 3, 4. Demikian sehingga kita bisa mendapatkan himpunan R yaitu pasangan terurut 1,1, 1,4, 2,3, 3,1, dan 3,4. Sementara relasi S di sini merupakan yang merelasikan dari elemen 1, 2, 3, 4 ke himpunan dengan elemen 0, 1, 2. Dengan S-nya di sini adalah himpunan yang berisi elemen pasangan terurut 1,0, 2,0, 3,1, 3,2, dan 4,1. Nah, bagaimana komposit dari relasi R dan relasi S-nya? Berarti di sini adalah SOR. Kita jabarkan gitu ya. Tadi sudah kita dapatkan dari definisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan di sini R-nya di sini adalah pasangan terurut A, B, S di sini pasangan terurut B, C, artinya pasangan terurut A, B ada di relasi R, B, C ada di himpunan relasi S. Nah, maka komposit dari relasi R dan S ini merupakan pasangan terurut A, C, gitu ya, A, C. Oke, lalu kita selesaikan saja di sini. Yang pertama adalah 1,1, berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 1. Kita cari di S, yang mana yang 1? Oh, ternyata yang di sini. Gitu ya.
B-nya 1, C-nya 0. Berarti AC-nya adalah 1,0. Lalu yang kedua ada 1,4, A-nya 1, B-nya 4. Kita cari yang di S. Yang mana yang 4? Oh, ternyata 41. Jadi B-nya 4, C-nya 1. Demikian sehingga A-nya menjadi 1,1. Lalu ada pasangan terurut lainnya yang ada di R yaitu 2,3, A-nya 2, B-nya 3. Nah, di sini kita cari di S yang B-nya 3, yaitu ada 2, ada 3,1, dan ada 3,2. Demikian sehingga di sini satu-satu dulu ya. Ketika B-nya 3 dan C-nya 1, jadinya A, C 2,1. Dan yang kedua ketika B-nya 3, C-nya 2, menjadi AC-nya adalah 2,2. Lalu ada 3,1, A-nya 3, B-nya 1. Kita cari yang mana yang B-nya 1, yaitu yang di pertama di sini ya. Berarti B-nya 1 dan C-nya 0. Akibatnya A, C-nya adalah 3,0. Lalu ada yang terakhir ada 3,4. Di sini A-nya 3, B-nya 4. Kita cari yang mana yang B-nya 4, itu yang terakhir gitu ya. Di mana B-nya 4 dan C-nya 1. Sedemikian sehingga A, C-nya adalah 3,1. Ini adalah elemen dari himpunan yang menggambarkan komposisi dari relasi R dan S atau SOR. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita masuk ke definisi 7. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A, maka perpangkatan dari R pangkat N, di mana N-nya di sini 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya, dapat kita definisikan secara rekursif. Artinya, kalau R pangkat 1 sama dengan R, nah maka untuk N yang lebih dari 1, atau kita bisa nyatakan Rn plus 1 di sini sama dengan Rn OR. Jadi di sini kalau misalkan N-nya kan berbentuk 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi di sini kalau N plus 1 berarti ketika R2 maka sama saja dengan R1 R. Nih ya. Nah, karena R pangkat 1-nya itu adalah R, maka komposit R. Lalu di sini ada R pangkat 3, seperti di sini juga gitu ya. Yaitu R pangkat 2 OR. Nah, di mana R pangkat 2 ini kita dapat dari sebelumnya, yaitu ROR. Jadi R komposit ROR OR. Nah, jadi di sini dia menggunakan informasi dari sebelumnya. Jadi ketika pangkatnya 2 menggunakan informasi dari pangkatnya 1. Sementara kalau pangkatnya 3 menggunakan informasi dari pangkatnya 2. Ini yang kita sebut sebagai rekursif. Artinya apa? Artinya ketika kalian mau mencari R pangkat 4, karena rekursif berarti kalian harus mencari R pangkat 3. Untuk mendapatkan R pangkat 3, kalian harus mendapatkan R pangkat 2. Untuk R pangkat 2, kalian harus diberikan informasi terkait R pangkat 1 atau sama dengan relasi R. Oke, baik, diberikan contoh 14. Di sini diberikan relasi R dengan elemennya itu merupakan pasangan terurut 1,1, 2,1, 3,2, dan 4,3. Tentukan perpangkatan R pangkat N dengan N-nya sama dengan 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Oke, kita masuk dulu ketika N-nya sama dengan 2, gitu ya. Ketika N-nya sama dengan 2, maka R pangkat 2 sama dengan ROR gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya R, nah kita bisa letakkan lagi ke R di sini untuk memudahkan nanti ya 1,1, 2,1, 3,2, dan 4,3. Oke, yang pertama adalah 1,1 di sini sebagai A, ini sebagai B. Lalu kita cari yang B-nya 1, yaitu yang di sini. Jadi ketika B-nya 1, C-nya 1. Berarti AC-nya apa? AC-nya itu 1,1. Lalu yang kedua adalah 2,1, A-nya sebagai A-nya 2, B-nya 1. Kita cari yang B-nya 1, ternyata sama. Ini di 1,1, maka AC-nya menjadi 2,1. Lalu ada pasangan terurut selanjutnya, ada 3,2, A-nya 3, B-nya 2. Nah, maka di sini kita cari yang B-nya 2. Ini adalah di yang sebelahnya, ketika B-nya 2, C-nya 1. Sedemikian sehingga A, C-nya adalah 3,1. Lalu ada pasangan terurut 4,3, A-nya 4, B-nya 3, kita cari yang mana yang 3, oh ternyata ini. Ketika B-nya 3, C-nya 2, maka A, C-nya adalah 4,2. Ini adalah R kuadratnya. Lalu kita akan mencari R pangkat 3, di mana R pangkat 3 itu merupakan fungsi komposit R dan R kuadrat. Maka diperoleh R pangkat 3-nya, oke kita katakan saja dari R
dengan ke R kuadrat gitu ya. Yang pertama 1,1 ini A-nya 1, B-nya 1, kita cari yang mana yang 1. Oh ternyata yang di sini, yaitu ketika B-nya 1, C-nya adalah 1, maka A, C-nya adalah 1,1. Lalu yang kedua adalah ketika A-nya 2 dan B-nya 1. Nah, kita cari yang B-nya 1 mana? Oh, ternyata yang di awal. Tetap gitu ya. Jadi A, C-nya adalah 2,1. Lalu ketika yang ketiga di sini, ketika A-nya 3, B-nya 2, maka kita cari yang mana yang B-nya 2. Oh, ternyata yang di sini. Ketika B-nya 2, maka C-nya 1. Atau dengan kata lain bahwa A, C-nya adalah 3,1. Lalu yang terakhir di sini ada 4,3, A-nya 4, B-nya 3, maka di sini kita cari yang mana yang B-nya 3, yaitu yang di sini ya. Ketika B-nya 3, C-nya 1, maka A, C-nya adalah 4,1. Ini adalah R pangkat 3. R pangkat 4 juga demikian, kalian bisa mengerjakannya sendiri. Sedemikian sehingga kita memperoleh R pangkat 4 ini di sini sama dengan R pangkat 3. Selanjutnya R pangkat 5 gimana? Sama, jadi R pangkat 5 sama kayak R pangkat 4 sama kayak R pangkat 2. R pangkat 3 artinya apa? R pangkat 2N ini sama aja kayak R pangkat 3 di mana N-nya itu 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, jadi mulai dari R pangkat 3, R pangkat 4, sampai R pangkat 5, seterusnya nilai atau elemen dari himpunannya itu sama. Oke, kita masuk ke teorema 1. Relasi R pada himpunan A bersifat transitif jika dan hanya jika, berarti dua arah ya, gitu, ke kanan, ke kiri. Jika R pangkat N ini merupakan himpunan bagian atau subset dari R. Untuk N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika N-nya 1, maka di sini R pangkat 1 subset dari R. Ini sudah jelas benar ya. Ketika N-nya sama dengan 2, maka R pangkat 2-nya merupakan himpunan bagian dari R. R-nya 3, R pangkat 3, himpunan bagian dari R. Nah, kita ketika semuanya terpenuhi sampai kepada R pangkat N, himpunan bagian dari R, jika ini terpenuhi, maka kita katakan R adalah relasi yang bersifat transitif. Ya, jadi ketika kita punya jika dan hanya jika, sebenarnya kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, jika R transitif, maka R pangkat N merupakan subset dari R. Lalu yang kedua, karena jika dan hanya jika berarti kiri ke kanan dan kanan ke kiri gitu ya. Jika R pangkat N subset dari N, maka R-nya adalah transitif. Atau kalian bisa melakukan kontraposisi terhadap yang satu dan yang dua. Akibatnya apa? Di sini kontraposisinya adalah ketika R pangkat N bukan himpunan bagian dari R, maka R tidak transitif. Ini adalah kontrapositif dari poin pertama. Kontraposisi dari poin 1. Oke, sementara yang terakhir adalah kontraposisi dari poin kedua, yaitu ketika R tidak transitif, maka R pangkat N di sini bukan himpunan bagian dari R. Jadi dari teorema ini kalian bisa mendapatkan 4 hal ini. Oke, kita akan cek di contoh 14. Menurut kalian ini transitif atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan teorema 1. Di sini kita bisa cek bahwa R-nya himpunan bagian dari R. Oke, udah jelas. R pangkat 2-nya kita lihat, apakah R pangkat 2 ini himpunan bagian dari R? Enggak. Oh, ternyata enggak. Kenapa? Karena ada pasangan terurut 4,2. Artinya apa? Karena R pangkat 2 tidak subset dengan R, gitu ya, berdasarkan teorema setelahnya, teorema 1, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam kasus ini R tidak transitif. Jadi kalau dari definisi transitif kita bisa melihat bahwa kalau ada pasangan terurut A, B dan ada pasangan terurut B, C di mana keduanya ini merupakan elemen dari suatu relasi R, maka di sini A, C-nya atau pasangan terurut A, C-nya juga merupakan elemen dari R. Ini dari definisinya. Tetapi kalian juga bisa menggunakan teorema 1 untuk mengetahui apakah suatu relasi itu transitif atau tidak. Baik, demikian materi tentang relasi dan sifat-sifatnya. Semoga pada video selanjutnya kita akan bisa membahas lanjutan terkait relasi yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.